Sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan channel Maya Pada Unggas, yang mana channel ini akan selalu membahas mengenai bebek petelur dan juga dengan semua permasalahannya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengganti air minum dan juga sekalian nanti akan menambah pakan bebek petelur saya. Ini adalah tempat air minum bebek saya. Saya menggunakan talang air yang biasa kita pasang di rumah-rumah itu. Saya gunakan untuk tempat air minum bebek saya. Ini saya hubungkan dengan keran agar supaya mempermudah pekerjaan saya dalam memberi ataupun mengganti air minum. Jadi untuk air minumnya dalam satu hari itu pagi saya ganti, kemudian pagi sorenya juga saya ganti. Kalau kita menggantinya dalam jangka waktu satu hari itu 2 kali, maka kebersihan air minum akan tetap terjaga. Yang diperlukan oleh bebek petelur adalah air minum yang senantiasa bersih, karena memang air minum ini dimanfaatkan bebek untuk bertelur. Jadi usahakan air minum dalam satu hari itu penggantian minimal 2 kali. Lah ini seperti biasa, karena tempat air minumnya itu sering kotor, maka kita bersihkan lendir-lendirnya. Usahakan sampai bersih, karena lendir-lendir ini kalau tidak bersih akan menimbulkan berbagai macam penyakit, sehingga ketika bebek kita minum air kotor, maka bertelurnya akan berkurang. Nah, setelah bersih, maka kita isi dengan air dari keran. Air ini adalah air sumur yang mana saya tampung di sebuah toren, kemudian saya salurkan ke tempat air minum bebek saya. Oke, kita tutup. Sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasannya apabila kita mengganti air minum itu pagi hari, maka usahakan airnya agak penuh, karena biasanya di siang hari itu cuaca panas, sehingga kebutuhan minum bebek petelur akan meningkat. Nah, usahakan dalam talang ini hampir penuh, sehingga mencukupi kebutuhan bebek petelur. Dan untuk malam hari, aku rasa ketika kita memberi minum tidak penuh pun tidak masalah, karena kebutuhan air minum saat malam hari itu tidak seperti pada siang hari. Jadi ketika siang kita tambah air minum, ketika di malam hari kita kurangi tidak masalah, yang penting jangan sampai kurang. Kita kira-kira saja kebutuhan minum dari bebek kita cukup. Jadi kita ukur dari jumlah populasi dan juga jumlah air minumnya. Nah, seperti biasa saya selalu memberi hijau-hijauan pada tempat air minum bebek saya. Pemberian hijau-hijauan ini adalah 2 kali dalam sehari. Jadi ketika pagi saya memberi air minum, kemudian saya kasih hijau-hijauan. Untuk apa? Sebagai serat dalam membantu proses bertelurnya nanti. Ada makanan pokok, ada makanan selingan. Kemudian sore hari ketika saya mengganti air minum juga saya beri hijau-hijauan kembali.
Jadi dalam sehari adalah 2 kali. Itu lihat, bebeknya sangat lahap itu. Sahabat sekalian, walaupun kita memelihara sistem intensif atau sistem pemeliharaan kering, akan tetapi sangat penting juga kita sesuaikan seakan-akan bebek ini di alam. Coba kita lihat saat bebek di alam, di samping dia memakan sumber protein, dia juga memakan sumber dari hijau-hijauan. Karena apa? Kombinasi antara konsumsi protein dan juga konsumsi hijau-hijauan inilah yang akan memaksimalkan dalam bebek bertelur. Sahabat sekalian, ketika kita merutinkan hijau-hijauan ini, maka kebutuhan nutrisi dari bebek petelur ini akan tercukupi. Akan tetapi perlu diingat, hijau-hijauan ini kan sifatnya hanya makanan cemilan, jadi jumlahnya jangan terlalu banyak, jangan sampai menggeser dari makanan pokok dari bebek ini. Karena ketika bebek bertelur, maka konsumsi yang sangat diperlukan adalah jumlah protein yang banyak. Jadi makanan selingan secukupnya saja, jangan sampai melebihi dari makanan pokok bebek petelur, yaitu konsumsi protein yang sifatnya lebih. Oke, ini adalah kandang bebek petelur saya. Sebagai alas saya menggunakan sekam padi, sekam ataupun merang. Juga terkadang saya menggunakan grajen. Apakah grajen itu? Grajen adalah sisa atau limbah dari pertukangan. Jadi di kandang pertukangan itu banyak sekali grajen-grajen yang tidak dimanfaatkan, maka seringkali saya menggunakannya untuk alas bebek, kandang bebek petelur saya. Ingat bahwa kandang bebek petelur itu mutlak dibutuhkan adalah kandang yang kering, karena berbagai manfaat apabila kandang kita kering adalah banyak sekali. Di antaranya tidak berbau. Jadi ketika kandang kita berbau, maka efeknya itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah menjadikan bebek kita malas dalam bertelur. Di samping bau, kalau bau itu pasti. Kerugian kita adalah ketika kandang kita basah adalah bertelurnya akan berkurang, terus menimbulkan bau, menimbulkan lalat, dan mendatangkan berbagai macam penyakit. Jadi usahakan bagaimana caranya agar supaya kandang kita tetap kering. Sahabat sekalian, ini bebek saya jumlahnya adalah 19, di mana betinanya 15 dan jantannya ada 4. Ini dulu saya memelihara dari kecil. Saya besarkan dengan, katakanlah, dengan perjuangan dan juga dengan makanan yang tidak sedikit. Untuk kali ini saya menggunakan pakan jadi, yaitu pakan pabrik ataupun pelet, yang mana ini produk dari Malindo. Jadi pemberian makan ini dalam sehari semalam itu cukup sekali. Apabila kita memberi makan pada pagi hari, maka besok di pagi harinya kita kasih lagi. Jadi dalam sehari semalam itu cukup sekali saja. Terus apabila kita memberi makan di sore hari, maka untuk sore hari berikutnya baru kita tambahkan. Alhamdulillah ini
Bebek saya lagi tahap belajar bertelur. Dari populasi betina 15 sudah bertelur sekitar 12. Tidak apa-apa, satu saat nanti saya harapkan adalah bisa 15 bertelur. Jadi bisa 100%, itu adalah harapan dan cita-cita saya. Dan dengan produk jadi ini, untuk mencapai 90% ini sudah hal biasa, karena sudah banyak yang membuktikan bahwasannya menggunakan pakan jadi Malindo ini, bertelurnya ini bisa mencapai 90%. Menggunakan pakan jadi ini berbagai kemudahan dapat kita rasakan, yaitu diantaranya lebih praktis dan juga bebek lebih stabil dalam bertelur. Berbeda dengan ketika kita meracik menu makanan sendiri. Saya dulu pernah menggunakan percampuran antara konsentrat, bekatul, dan aking. Itu banyak sekali masalah yang aku temui. Di antaranya adalah kadang kita stok makanannya tidak ada. Misal kita kekurangan bekatul, kita cari bekatul itu akan kesulitan. Begitu juga aking. Terkadang tidak mesti aking itu stoknya selalu ada. Jadi menurut saya terlalu ribet apabila kita menggunakan racikan sendiri. Nah, dengan menggunakan produk makanan jadi ini sangat-sangat praktis. Di samping makanan selalu ada, dan juga makanan stabil. Katakanlah konsumsi bebek ini makanan jenis satu akan selalu stabil dan selalu ada. Perlu diketahui, ketika kita memelihara bebek petelur, usahakan makanannya ini jangan ganti-ganti. Makanannya harus sejenis, karena ketika kita selalu berganti-ganti makanan, maka membuat bertelurnya juga tidak stabil. Usahakan makanan selalu sama, jenisnya sama, terus usahakan jumlahnya juga sama, terus pemberian makanannya juga waktunya harus tepat. Efek dari pemberian makanan yang tidak stabil ataupun berubah-ubah adalah akan menyebabkan bebek kita berhenti bertelur untuk sementara waktu. Oleh karena itu, usahakan pemberian makanan tepat, jenisnya tepat, waktunya tepat, pokoknya serba tepat lah, karena bebek ini adalah hewan yang sangat rentan dengan perubahan-perubahan. Sahabat sekalian, demikian tadi ulasan saya mengenai bebek petelur saya, dan tetaplah bersama channel Maya Pada Unggas, di mana channel ini kedepannya akan membahas seputar bebek petelur dan semua permasalahan-permasalahannya. Sekian dan terima kasih.